Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Teknik Informasi Komputer ataupun perpaduan dengan prakarya. Tapi pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi tentang internet. Semoga pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia sekali karena kalian semua dapat menyimak dan menyaksikan materi yang akan Bapak sampaikan. Adapun untuk kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu siswa dapat mengetahui sejarah perkembangan internet dan dapat menggunakannya serta mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya internet. Materi pembelajarannya yaitu berkenalan dengan internet, sejarah internet, dan dampak positif dan negatif dari internet. Pengetahuan dasar tentang internet dan intranet. Peta konsepnya adalah pengetahuan dasar tentang internet dan intranet. Penjelasannya yang pertama akan membahas tentang internet, pengertian internet, sejarah internet, layanan di internet, manfaat dan dampak negatif penggunaan internet. Penjelasan yang kedua selanjutnya yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang intranet. Adapun penjelasan lain dari intranet yaitu yang pertama pengertian intranet, keuntungan penggunaan intranet, kelemahan penggunaan intranet. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, protokol jaringan komputer, serta manfaat dari jaringan komputer. Secara garis besar, untuk pembagian jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita ketahui ada yang dinamakan internet. Mungkin kalian sudah mengetahui, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Di mana kita harus tahu dulu singkatan dari internet itu sendiri. Internet singkatan dari Interconnection Network yang berarti hubungan antar jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Jadi intinya untuk internet adalah jaringan komputer skala global. Seluruh dunia bisa terhubung dengan adanya jaringan internet. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan komputer dalam skala kecil yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokasi. Untuk intranet ini ada yang membedakan dengan internet. Untuk internet itu global, luas, sedangkan internet cakupannya sangat sempit sekali. Dalam artian satu ruangan, satu sekolah, ataupun satu daerah. Jaringan internet, ini ilustrasinya digambarkan seperti ini. Beberapa komputer di seluruh dunia terhubung, saling berbagi, saling membutuhkan satu sama lainnya dalam satu jaringan. Dalam satu jaringan yang cukup besar sekali, sehingga dinamakan dengan jaringan internet.
Nah, ilustrasinya seperti ini, di mana ketika kita akan terhubung dengan internet seperti kelas 2 ataupun pertama kali kita mengetahui bahwa ketika kita ingin terhubung dengan internet itu harus ada alat-alat sehingga kita bisa terhubung dengan internet. Seperti halnya dalam ponsel, kita harus memiliki ponsel itu sendiri, harus memiliki yang namanya kuota, di mana di sana di ponsel itu sendiri harus ada aplikasi seperti halnya Google Chrome, seperti halnya YouTube, dan yang lainnya, sehingga kita bisa mengakses dengan yang namanya internet. Ilustrasi yang kedua digambarkan seperti ini, jaringan intranet, jaringan yang sangat kecil sekali, di mana satu komputer ada satu server dan workstation, ataupun dalam satu lokasi di situ ada printer, beberapa komputer saling terhubung, jadi tidak menggunakan modem. Nah, seperti halnya untuk internet, alat utama untuk terhubung dengan internet ada yang namanya modem, modulator, demodulator, dan ada jaringan kabel yang namanya kabel speedy ataupun fiber optik, sehingga kita bisa terhubung dengan yang namanya internet. Sedangkan jaringan intranet hanya menggunakan kabel jaringan saja. Nah, seperti ini ilustrasinya juga, beberapa komputer dalam satu ruangan bisa terhubung, bisa berbagi, bisa saling berkirim, bertukar data, tapi tidak bisa menggunakannya secara luas. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui tentang sejarah internet itu sendiri. Yang pertama, tahun 1989 DARPA mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. DARPA itu sendiri merupakan Departemen Pertahanan Amerika. Nah, itu Departemen Pertahanan. Sehingga pertama kali didirikannya internet ataupun dibentuknya internet, diciptakannya internet itu sendiri untuk keperluan militer. Jadi bukan kepentingan untuk kepentingan hiburan ataupun kepentingan yang lainnya, tapi dikhususkan untuk kepentingan militer. Selanjutnya, tahun 1970, riset ARPANET berhasil menghubungkan 10 komputer dalam satu jaringan. Nah, jadi pada tahun tersebut, riset yang dibentuk oleh Amerika Serikat hanya bisa menghubungkan 10 komputer. Itu. Tahun 1972, email dipopulerkan termasuk lambang @ yang disempurnakan oleh Ray Tomlinson. Jadi, yang menciptakan email, membuat email pertama kali itu bernama Ray Tomlinson. Mungkin kalian nanti harus memiliki yang namanya alamat email masing-masing, sehingga kalian memiliki yang namanya username email itu sendiri. Dengan nama lain, di sana harus ada proteksi, harus ada memiliki yang namanya password dalam membuka email. Selanjutnya yang keempat, tahun 1978 komputer yang terhubung ke ARPANET mencapai 100 buah. Nah, jadi secara tahapan sekarang sudah mencapai 100 buah tahun 1978. Tahun 1979, Tom Prescott, Jim Ellis, dan Steve Bellovin merancang newsgroup pertama yang bernama Usenet. Usenet itu sendiri merupakan newsgroup
ataupun perkumpulan alamat-alamat dari Usenet. Tahun 1982, protokol TCP/IP menjadi protokol resmi yang menghubungkan semua jaringan. Tahun 1984 adanya DNS. DNS itu sendiri kepanjangannya adalah Domain Name System. Itu merupakan suatu kode identik pada sebuah komputer sehingga harus memiliki yang namanya DNS. Tahun 1978 jaringan komputer mencapai 10.000. Nah, jadi lebih berkembang lagi, jaringan komputer saling terhubung sudah mencapai 10.000. Tahun 1988 diperkenalkan dengan namanya chatting. Chatting itu adalah kirim langsung ataupun cara ber-SMS secara langsung melalui media internet yang penciptanya ataupun yang memprakarsainya yang bernama Jarko Oikaren. Tahun 1988 Timothy Berners-Lee memperkenalkan WWW atau kepanjangannya adalah World Wide Web. Nah, itu merupakan suatu alamat address pertama itu sesudah adanya HTTP. Sesudah ada HTTP, di sana ada www World Wide Web. Selanjutnya tahun 1992 1 juta komputer terhubung dan istilah surfing the internet mulai dikenal. Surfing the internet itu ataupun sekarang itu dikenal dengan namanya browsing. Menggunakan internet berselancar dengan media internet, bisa dengan menggunakan Google, Yahoo, sehingga pengguna bisa berselancar ataupun menjelajah mencari informasi di dalam dunia internet. Tahun 1994 Yahoo didirikan dan menjadi program search engine. Search engine itu ataupun nama lainnya adalah mesin pencari. Jadi tahun 1994 Yahoo didirikan dan menjadi program pertama sebagai search engine dengan pendirinya adalah David Pillow. Tahun 1996 transaksi mencapai 1 miliar dolar AS. Cukup pesat sekali dengan adanya internet. Adapun di sini ada layanan internet, layanan-layanan yang diberikan ataupun ada aplikasi-aplikasi yang ada di internet. Yang pertama adalah www, seperti tadi telah dijelaskan, itu World Wide Web, kepanjangannya menjelajah mencari informasi. Contohnya aplikasinya ataupun situsnya adalah Google, Yahoo, Foursquare, Bing, masih banyak lagi. Yang kedua adalah FTP. FTP itu kepanjangannya File Transfer Monitor ataupun File Transfer Protocol, yaitu berfungsi mentransfer atau memindahkan suatu file. Jadi bukan hanya komputer satu dengan komputer lain dalam satu lokasi, tapi dengan menggunakan internet bisa antar negara ataupun antar daerah. Lebih luas lagi untuk FTP. Yang kedua adalah email. Seperti tadi sudah dijelaskan siapakah penemunya, di mana email itu kepanjangannya adalah electronic mail ataupun surat elektronik. Kita bisa berkirim pesan, bisa berkirim gambar, berkirim file. Itu dimudahkan dengan adanya email. Yang keempat adalah telnet. Telnet merupakan aplikasi remote login, yaitu untuk mengakses suatu server dari komputer lain.
Jadi komputer lain itu bisa kita gunakan dimanapun dengan menggunakan remote login. Yang kelima adalah mailing list merupakan kumpulan dari email. Yang keenam adalah news group atau kelompok diskusi, di mana merupakan layanan untuk menyampaikan pendapat atau memberikan tanggapan atas topik tertentu. Yang ketujuh, chat. Chat memungkinkan sejumlah pengguna yang bergabung bisa berkomunikasi secara langsung, seperti halnya ada Yahoo Messenger, FWD, ataupun yang ada dalam ponsel itu ada aplikasi seperti WhatsApp, seperti Messenger, seperti masih banyak lagi. Yang kedelapan, layanan di internet adalah download. Mungkin kalian sudah tidak aneh lagi yang namanya download. Download itu adalah menyalin file dari satu situs web dengan beberapa cara ataupun langkah-langkah yang benar, ataupun juga ada suatu file yang diproteksi. Jadi ada bermacam-macam cara untuk mendownload. Bahkan ada juga yang harus berbayar. Tapi ada juga yang freeware ataupun gratis. Yang selanjutnya adalah upload. Upload itu sendiri adalah mengirimkan file dari komputer kita ke internet. Seperti halnya kita akan mengirimkan suatu video ke YouTube. Banyak sekali orang-orang yang viral, yang terkenal, yaitu dengan mengupload video, mengupload suatu situs kita, informasi kita ke dalam internet. Seterusnya kita harus tahu di samping kita mengenal menggunakan internet, kita enak, enjoy dengan menggunakan internet, banyak hiburan ataupun banyak film, ada musik. Kita harus tahu dulu ya apa dampak positif dan negatif internet. Yang pertama akan Bapak sampaikan, dampak positif yang pertama adalah internet sebagai media komunikasi. Kita pada dampak positif yang pertama ada suatu keuntungan, yaitu kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang jauh, kita bisa berkomunikasi dengan negara lain, bisa berbincang ria. Itu adalah internet sebagai media komunikasi. Yang kedua adalah media pertukaran data. Tadi Bapak telah sampaikan kita bisa mendownload ataupun bisa mengupload, kita bisa memposting, kita juga bisa mengambil postingan orang lain. Yang ketiga, media mencari informasi atau data. Informasi itu sendiri ketika kita akan masuk ke internet, ada Google, kita bisa mencari hal-hal informasi yang kita butuhkan. Tinggal klik di halaman search, seterusnya tinggal kita masukkan kata kuncinya apa yang akan kita cari, informasi apa yang akan kita cari. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi. Memang sangat mudah sekali, informasi yang kita butuhkan insya Allah pasti ada di sana. Bahkan seperti halnya ada bagaimana cara pengobatan, bagaimana teknik-teknik dalam permesinan, ataupun cara merangkai komputer, banyak sekali informasi sehingga kita sangat mudah sekali memperoleh informasi. Yang kelima, sumber informasi. Itu di samping adanya sumber informasi, itu juga bisa mempermudah dalam memperolehnya. Gitu. Selanjutnya adalah kemudahan berbisnis. Sekarang internet itu dijadikan sebagai media bisnis. Media bisnis apa?
Nah, ada orang-orang yang terkenal, seperti halnya adalah pendiri Blibli, pendiri Lazada, pendiri Bukalapak, Shopee. Nah, itu adalah orang-orang yang memprakarsai ataupun perusahaan-perusahaan yang menciptakan aplikasi sehingga orang-orang ataupun user bisa menggunakan internet, bisa berbisnis, bisa menjual barang, ataupun bisa membeli barang dengan aplikasi tersebut. Yang ketujuh sudah pasti menjadi sumber penghasilan. Penghasilan itu sendiri bisa hanya dari subscribe ataupun dari penjualan-penjualan yang telah kita postingkan ataupun dari uh, mengupload suatu aplikasi-aplikasi yang berbayar sehingga otomatis itu bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Selanjutnya adalah dampak negatif. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan, sangat perhatikan, karena sangat rentan sekali, banyak sekali dampak-dampak negatif dari internet, terutama adalah orang-orang yang belum paham akan postingan-postingan ataupun gambar-gambar ataupun video-video. Nah, sehingga sekarang itu alhamdulillah ada internet positif. Nah, itu jadi memproteksi hal-hal yang berbau negatif. Nah, yang pertama, dampak negatif yang pertama yang harus kita cermati, yang harus kita garis bawahi, yang sangat rentan sekali, bahkan bisa merusak citra bangsa, citra anak-anak muda itu yang pertama adalah pornografi. Pornografi itu kadangkala dari negara lain itu mengupload video-video yang tidak senonoh di atas 17 tahun. Itu hal-hal yang berbau pornografi itu diuploadkan ke internet, sehingga ini sangat memprihatinkan sekali apabila yang melihat, yang menyimak, yang membuka video tersebut di bawah umur. Yang kedua adalah violence and gore. Violence and gore itu sendiri adalah kekejaman dan kesadisan. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab mempostingkan ataupun menguploadkan video-video yang berbau kekejaman dan kesadisan. Itu. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan internet. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan sekarang itu seperti halnya adanya Facebook, di mana di sana terdapat perkenalan, fotonya diganti menjadi foto yang sangat baik sekali, padahal kenyataannya itu adalah sebuah penipuan. Bahkan sekarang itu banyak penipuan dengan melalui online, penjualan online, kita membeli barang itu sendiri tidak kunjung datang. Nah, jadi kita harus cermat yang namanya penggunaan internet. Yang keempat adalah carding, penipuan kartu kredit. Yang kelima adalah mengurangi sifat sosial. Kenapa di sini ada mengurangi sifat sosial? Karena dengan adanya internet, adanya game online, jadi sifat manusia itu kadang-kala enak menyendiri, bermain sendiri, menggunakan gadget sendiri,
Jadi kurangnya interaksi dengan dunia luar, dengan masyarakat kurang. Jadi kita terpaku pada gadget saja, pada permainan yang disuguhkan oleh internet. Bahkan ada juga uh, yang sehari-hari hanya menggunakan internet. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, di sini ada dampak negatifnya adalah mengurangi sifat sosial. Yang keenam, kecanduan. Kecanduan itu sendiri, bahkan ada anak-anak yang sangat candu sekali menggunakan yang namanya game online. Bahkan sehari-hari dia itu menggunakan game online, menggunakan internet. Bahkan ada pula yang sangat uh, lupa makan, lupa mandi, terpaku pada yang namanya game. Itu sangat saya disayangkan sekali, ada yang meninggal dikarenakan sangat terfokus dengan game, tidak lupa makan, bahkan lupa segalanya, yaitu terpaku pada game. Nah, itu jadi untuk dampak negatif ini, anak-anak harus sangat cermat sekali dalam penggunaan internet, karena internet tersebut di samping ada segi positifnya, tapi banyak sekali dampak negatifnya. Di sini Bapak sudah menjelaskan beberapa dampak negatif. Yang pertama pornografi, violence and gore, penipuan, carding, mengurangi sifat sosial, kecanduan, bahkan banyak sekali lagi dampak-dampak negatif. Untuk selanjutnya, setelah Bapak jelaskan beberapa hal dengan internet, dari internet, penggunaan internet, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu sebagai penambahan wawasan kita supaya kita lebih mengenal lagi orang-orang terkemuka, orang-orang yang sangat cerdas sekali, yang bisa membuat ataupun menciptakan dalam hal teknologi internet. Yang pertama adalah siapakah penemu dari Google, tahun berapa, orang mana. Yang kedua adalah penemu komputer. Yang ketiga adalah penemu Facebook. Yang keempat penemu internet, penemu email. Nah, itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada pertemuan sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa menyerapnya dari beberapa hal yang telah Bapak sampaikan, jelaskan. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.